Yo, what's up guys? Selamat datang di YouTube channel kami, FLB atau Fundus 3 Biologi. Perkenalkan, anggota kami ada saya sendiri, Delvin Aurelio. Hello, my name is Peter Leonard. Dan ada saya Reinald Adrian. Dan halo, nama saya Samuel Dwi Rafael. Dan juga ada saya Weston. Oke, kami adalah perkumpulan siswa yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang mengenai sedikit penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita tentunya, bukan di tubuh orang lain ya. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu HIV atau AIDS. Jadi sebenarnya apa sih HIV dan AIDS itu? Nah, jadi HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang sangat kecil dan berbentuk seperti bulu babi. Virus ini menyerang sel darah putih. Sel darah putih sendiri berfungsi untuk sebagai kekebalan tubuh yang artinya kalau dirusak, maka orang akan mudah jaceri. Woi, Rey, anjir lu. Woi, kalau nggak tahu, Pin, lu makanya kalau lu jelasin lu nggak usah lihat muka orang. Enggak, bukan gitu nih. Nih, lu lihat nih chat Cirek ke gua nih. Tuh. Dia ngechat gituan ke gua, anjir. Yang pastinya di tubuh kita gitu kan. Ya udah, ulang. Yo, what's up guys? Selamat datang di YouTube channel kami, aka FLB atau Fundus 3 Biologi. Nah, perkenalkan anggota-anggota kami, nama saya sendiri Delvin Aurelio. Hello, my name is Peter Leonard. Dan nama saya Reinald Adrian. Nama saya Samuel Dwi Rafael. Akhir juga ada saya Weston Herman. Oke, jadi sebenarnya apa sih FLB itu? Jadi kita berlima ini membuat suatu perkumpulan yang akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, bukan di tubuh hewan maupun di tubuh tumbuhan. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Sebenarnya apa sih HIV dan AIDS itu? Kita akan bahas semua di sini. Jadi, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang sangat kecil dan berbentuk seperti bulu babi. Virus ini menyerang sel darah putih. Sel darah putih itu berfungsi sebagai kekebalan tubuh, yang artinya kalau sel darah putih rusak, maka orang akan mudah terserang dengan penyakit-penyakit lain. Nah, seorang yang pengidap HIV tidak akan terlihat gejalanya pada tahun-tahun pertama. Tetapi ketika kekebalan tubuhnya sudah menurun atau sudah tidak kuat lagi, maka gejalanya baru akan muncul dan orang itu dinyatakan sebagai penderita AIDS. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari AIDS. AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya AIDS merupakan suatu gejala di mana penderitanya sudah kekurangan imunitas tubuh. Pada orang yang sudah menderita penyakit AIDS, maka mereka akan sangat rentan dengan penyakit-penyakit. Selain itu, karena imunitas tubuh yang sudah melemah ketika menghadapi penyakit yang ringan seperti flu ataupun demam, bagi seorang pengidap AIDS, ini merupakan penyakit yang berat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab penularan HIV. Penularan HIV bisa terjadi karena adanya pertukaran atau percampuran dengan cairan tubuh orang lain yang mengandung HIV. Contohnya, yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang sudah tercemar dengan virus HIV. Jarum suntik tersebut biasa digunakan sebagai puntur, untuk tindik, dan juga untuk katup. Yang ketiga, ibu hamil yang terkena HIV akan menularkan virus tersebut kepada anak yang dikandungnya. Lalu, ciri-ciri perilaku yang beresiko tinggi untuk tertular HIV. Yang pertama adalah orang yang suka berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, suka melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, seperti melakukan hubungan seksual melalui dubur dan mulut pada pasangan homoseksual dan biseksual. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang sama, terutama pada penggunaan narkotika secara bergantian. Lalu untuk gejala-gejala dari HIV ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu terjadi beberapa hari atau minggu setelah terinfeksi HIV, yaitu ada batuk, demam, nyeri tenggorokan, sendi terasa nyeri, rasa lemah, dan lesu. Dan
Untuk tahap kedua, muncul gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh. Dan banyak gejala yang muncul itu mirip dengan penyakit lainnya. Pertama, ada demam yang berkepanjangan, ada penurunan berat badan yang drastis, kurang lebih 10% dalam 3 hari, ada tubuh menjadi lemah hingga aktivitas harian tuh terganggu, pembengkakan pada kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, dan ada diare tanpa sebab yang jelas, juga batuk hingga sesak sampai 1 bulan terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga pada HIV itu jadi kekebalan tubuh pada itu tuh udah menurun. Jadi gejala ini udah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala yang pertama tuh ada TBC, habis itu dia juga bisa kena kanker kulit, bisa kena radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang akibat jamur dari mulut dan kerongkongan. Biasanya orang yang sudah kena ketiga tahap ini, dia tuh memiliki masa hidupnya cuma 2 tahun doang. Selanjutnya, untuk mencegah penularan HIV, kita bisa melakukan sistem prinsip ABC, yaitu abstinence, artinya tuh hubungan seksual hanya dilakukan kalau udah menikah. Selanjutnya, be fightful. Be fightful tuh artinya hubungan seks tuh harus dilakukan dengan suami atau istri sendiri. Dan yang terakhir C, dari kondom, yaitu antara pasangan yang ada, kalau ada yang kena HIV harus selalu pakai kondom saat hubungan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan penularan melalui darah. Jadi yang pertama itu transfusi darah. Darah yang digunakan untuk transfusi itu harus dipastikan tidak ada HIV supaya tidak terjadi penularan. Kedua, menggunakan produk darah dan plasma. Produk darah dan plasma wajib dipastikan tidak tercemar HIV. Ketiga, penggunaan alat yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat seperti alat cukur, alat suntik, dan lainnya perlu dipastikan tidak tercemar HIV. Kemudian ada pencegahan penularan dari ibu ke anak. Resiko penularan HIV dari ibu kandung terhadap anak yang dikandung cukup besar, yaitu sekitar 30-40%. Seorang ibu yang terkena HIV harus mempertimbangkan tentang kehamilannya apabila sudah menunjukkan gejala AIDS. Seorang ibu harus tetap menyusui anaknya karena penularan HIV melalui susu ibu sangat kecil. Untuk pengobatan HIV ini, untuk sementara masih belum ditemukan yang dapat menyembuhkan atau membunuh virus secara total. Tetapi ada obat yang dapat digunakan untuk menghambat dari proses HIV/AIDS ini. Pertama ada AZT atau azidotimide, kedua ada DDI atau dideoxycytosine, ketiga ada DDC atau dideoxycytidine. Sekian presentasi dari kami. Hari Minggu kita lebih pagi, kami pamit, sampai jumpa lagi.